Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka walaupun via online karena nikmat dari Allah. Hari ini kita akan belajar Sakofah Akidah pertemuan ketiga. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, Alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga dimudahkan dalam belajar. Amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang syariat Allah atau aturan Allah, yaitu mencakup 3 cakupan. Yang pertama hablu minallah, yang kedua hablu minan nafsi, dan yang ketiga adalah hablu minan nas. Dan semua sudah kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran atau tema yang lain, yaitu temanya hari ini adalah mukmin ridho dengan aturan Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 65. Seorang mukmin ketika dia sudah yakin bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pencipta, Allah adalah Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang memberi makan kita, Dialah yang memberi rezeki kepada kita, maka sudah menjadi hal yang lumrah otomatis jika kita wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua hal yang Allah perintahkan kita pun melaksanakannya, dan semua hal yang dilarangnya kita pun meninggalkannya. Itu sudah tabiatnya seorang mukmin. Aturan Allah itu hanya ada 2, yaitu larangan dan perintah. Maka seorang mukmin itu akan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik itu perintah yang ringan maupun berat, perintah yang besar maupun yang kecil, perintah yang dia suka atau tidak dia suka, akan dia jalankan dengan sepenuh hati. Sami'na wa ata'na. Dan dia pun juga meninggalkan semua larangannya.
Baik larangan itu larangan yang mudah atau yang sulit, yang kecil maupun yang besar, yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Semuanya dia tinggalkan jika Allah sudah melarang suatu hal kepadanya. Kalimat seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, ketika diseru aturan Allah, diseru tentang syariat Allah, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaatinya. Ini adalah kalimat seorang mukmin. Maka kita sebagai seorang mukmin harusnya juga begitu. Ketika Allah perintahkan sesuatu atau larang sesuatu, kita juga mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Contohnya adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita perintah untuk sholat, maka kita sami'na wa ata'na. Juga perintah yang lain seperti perintah menutup aurat, memakan makanan yang halal, menjauhi lawan jenis yang bukan mahram, bahkan perintah berhaji, juga perintah jihad yang berat karena penuh dengan jiwa raga yang perlu dikorbankan, kita tetap harus mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu semua dilakukan harus dengan hati yang lapang, hati yang menerima, hati yang ridho. Karena jika kita tidak ridho walaupun kita melaksanakan, maka imannya belum sempurna. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang tadi, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu, dan seterusnya, yang artinya tidak beriman mereka itu sebelum mereka menjadikan kamu wahai Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus perkara. Semua masalah mengikuti apa kata Rasulullah, dan mereka menerima dengan hati yang lapang, hati yang ridho, wa yusallimu taslima, dan tidak ada rasa sedih, rasa berat di hati mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Kalau masih ada berat, berarti imannya masih dipertanyakan atau masih bermasalah. Apalagi nggak mau melaksanakan, maka bisa jadi mungkin nggak punya iman malahan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang ketika kita sudah ridho dengan aturan Allah, ketika seorang mukmin sudah ridho dengan aturan Allah, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya adalah ada 4 keutamaan yang dia dapatkan ketika dia ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia menikmati atau mendapatkan kenikmatan iman. Ketika orang mendapatkan kenikmatan iman, itu melaksanakan apapun perintah Allah menjadi nikmat luar biasa, menjadi senang luar biasa, nikmat luar biasa pokoknya. Yang jelas rasakan sendiri bagaimana ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kita itu merasa bahagia dengan perintah itu. Ini orang yang mendapatkan kenikmatan dalam iman. Yang kedua adalah mendapatkan kemudahan dalam hidup, yaitu mereka ketika sudah beriman kepada Allah, maka hidupnya akan senantiasa sesuai dengan syariat Allah. Dan ketika sesuai dengan syariat Allah, maka mereka akan bahagia dan tidak akan banyak masalah. Andaikan punya masalah pun, mereka akan tetap mudah menjalaninya, karena mereka yakin musibah itu dari Allah dan untuk kebaikan mereka. Orang-orang beriman itu nikmat luar biasa. Yang ketiga, mereka mendapatkan hati yang tenang, hati yang tak pernah bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah orang yang tidak ada rasa takut dalam hatinya, dan mereka adalah orang yang tidak punya rasa sedih dalam hatinya. Ini orang yang beriman dengan iman yang bagus dan ridho terhadap aturan Allah. Keempat, hati mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi nggak pernah ada rasa takut kecuali hanya pada Allah. Ketika hati sudah seperti itu nikmatnya luar biasa. Ketika hati sudah seperti itu, hidup itu tenang, nyaman, dan nikmat luar biasa. Maka sebagai seorang mukmin, antum semua juga harus seperti itu ya. Kita harus menerima aturan Allah dan menjalankannya dengan sukacita, sepenuh hati, dan lapang dada. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita latihan 1 ya. Jangan lupa belajar. Nanti Ustadz kirim materinya. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.